مرحبا أهلا وادي. قال المصنف رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. رضي الله عنكم. قال رضي الله عنه واعلم أنه لا يضر في الصبر تمني زوال العلم ولا مجرد الشقوى إذا صحت النية كقول المريض إني وجع أو رأسه إذا اشتد به الألم أو كان يصف حاله للطبيب أو لغيره ليدعو له أو ليعلمه الصبر أو ليظهر بذلك عزه وافتقاره إلى ربه. Wa'lam, ketahuilah bahwa mengharapkan hilangnya rasa sakit ketika sakit, hal itu tidak merusak yang disebut dengan kesabaran. Kita lagi bahas tentang bab sabar. Nah, orang yang sakit kemudian dia memiliki harapan agar penyakitnya hilang, itu tidak merusak kesabarannya. Semisal dia mengatakan, ya Allah tolong cepat hilangkan penyakitku, itu masih masuk ke bab sabar, dan sabarnya tidak rusak dengan sebab itu. Atau sekedar mengadu, mengeluh apabila niatnya benar, seperti orang sakit mengatakan inni waji', saya merasakan sakit, atau dia mengatakan wa ra'sa, aduh kepala saya sakit. Hanya sebatas itu, hal itu tidak merusak kesabaran. Apabila bertambah sakit, sakitnya bertambah parah, dia merasakan sakit yang begitu luar biasa, atau dia yasifu halahu litabib, sedang menceritakan keadaan sakitnya kepada dokter, itu kan harus diceritakan semuanya. Dan itu masuk ke dalam bab, bukan bab mengadu atau memprotes takdirnya Allah, bukan, tapi sedang menceritakan keadaannya agar dokter bisa mendiagnosa penyakitnya, tidak merusak kesabarannya. Atau dia meminta didoakan dan dia ceritakan keadaannya kepada orang yang menjenguknya, saya sakitnya begini, tolong doakan saya. Itu tidak masuk kepada hal yang terlarang. Atau dia memberitahukan hal tersebut, penyakitnya, rasa sakitnya, untuk mengajarkan kepada orang yang datang menjenguknya untuk bersabar jika tertimpa penyakit. Atau dia menampakkan rasa lemahnya, rasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hal ini tidak terlarang. Yang terlarang, contoh kalimat yang terlarang, ya Allah kenapa saya sakit seperti ini, nah itu gak boleh. Ya Allah kenapa harus saya yang mendapatkan penyakit seperti ini, kenapa saya yang ditimpa musibah seperti ini ya Allah, itu yang tidak boleh. Di situ dia memprotes daripada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekedar hanya mengatakan kepala saya sakit, saya merasakan sakit, maka hal itu tidak merusak dari kesabaran yang disebut kesabaran yang baik, sabrun jamilun. Wa ma'adzalika fasunnatu fi haqqihi tarku at-tadajjuri minal maradi. Nah, itu umumnya keadaan seperti itu yang tadi dijelaskan, itu boleh-boleh saja. Boleh saja. Tapi yang lebih afdol, yang paling disunnahkan, dia tinggalkan itu semua. Tidak mengeluh, tidak mengadu, tidak menyatakan kalimat-kalimat yang menjurus kepada tidak menerima ketetapan tersebut. Namun dia tinggalkan itu semua. Rasa bosan terhadap sakit itu dia tinggalkan.
ya dia terima. Dia sudah berusaha tapi ya ketetapannya seperti itu. Dia harus jalani tanpa harus mengadu ke sana kemari. Wala yukrahu lahu al-aninu, dan juga tidak mengapa merintih. Merintih bagaimana ya? Rasa sakit kemudian mengeluarkan suara. Nah, itu tidak dimakruhkan. Lakin ishtighaluhu bidzikrin au Qur'anin aula minhu. Akan tetapi rintihan itu kalau dia ganti dengan zikir, misalnya ada orang rasa sakit, dia tidak merintih saja, tapi dia ganti dengan zikir, subhanallah, 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 atau salawat kepada Nabi, atau membaca Al-Quran, maka itu lebih afdal. Apalagi dalam keadaan sakit itu mustajab. Dia punya zikir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sakit. Para ulama mereka menyunahkan orang yang menjenguk orang yang sakit itu berdoa dan juga meminta doa kepada orang yang sakit. Jadi orang yang sakit juga diminta doa kepada orang yang menjenguknya. Kenapa? Karena keadaan orang yang sakit itu doanya mustajab. Doaun mustajab. Jadi kita minta juga, kita doakan kepada orang yang sakit. Setelah itu kita minta orang yang sakit mendoakan kepada kita. Karena waktu itu keadaannya lagi sakit, dan orang yang keadaannya sakit doanya mustajab. Wa qala Wahab ibnu Munabbih radhiyallahu ta'ala anhu, awha Allah ta'ala ila Daud alaihi salam asra'un nasi mururan ala sirat, asra'un nasi mururan ala sirati alladhina yardawna bihukmi wa alsinatuhum rutbatun min dhikri. Ada seorang tabi'in namanya Wahab ibn Munabbih, mantan pendeta tapi masuk Islam, belajar ke sahabat-sahabat Nabi. Yang satunya namanya Ka'ab al-Ahbar. Kalau beliau ini ulamanya orang Yahudi, masuk Islam. Nah, beliau katakan, beliau ini punya riwayat-riwayat tentang kisah-kisah Nabi terdahulu sangat banyak. Karena ahli kitab Taurat dan juga kitab Injil. Jadi beliau punya hafalan tentang riwayat-riwayat kisah-kisah Israiliyah itu sangat banyak. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Daud, asra'un nas mururan ala sirat, manusia yang paling cepat jalannya di atas jembatan sirat di akhirat nanti, alladzina yardawna bihukmi, mereka adalah orang-orang yang menerima hukumku, menerima takdirku, dan lidah-lidah mereka wa alsinatuhum basah berzikir kepadaku. Jadi ditimpa musibah, ditimpa penyakit atau problem atau masalah, dia terima itu. Bukan hanya sekedar terima, tapi dia sambil berzikir, memuji Allah, menyebut nama Allah, mengingat Allah. Nah, ini orang semacam ini di akhirat nanti adalah manusia yang paling cepat melintasi jembatan Sirat. Ini Allah wahyukan kepada Nabi Daud. Wa qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf berkata, al-hayatu at-thayyibah hiya ar-ridha wal qanaa'ah. Sebagian ulama salaf menyatakan kehidupan yang baik di dunia itu dua. Kehidupan yang baik di dunia itu dua. Yang pertama ar-ridha, orangnya selalu ridha, punya sifat ridha, terima apapun yang terjadi dia terima, ar-ridha. Wal qanaa'ah, dan punya sifat yang namanya qanaa'ah. Ini orang kaya yang sesungguhnya.
Al-qana'ah kanzun la yafna. Sifat qana'ah, kekayaan yang tidak pernah habis. Apa itu qana'ah? Ulama menguraikan di dalam kitab-kitab mereka, seperti dalam kitab Nasaihul Ibad, qana'ah artinya tarkul mafqud wa ridha bil mawjud. Jadi yang tidak ada di hadapannya dia tidak memaksa untuk mencarinya, tapi yang ada di hadapannya, rizki apapun itu, dia mensyukurinya dan menerimanya. Itu namanya al-qana'ah. Wa fil khabari idza ahabba Allahu 'abdan ibtalah fa in sabar ijtabah wa in radiya istafah. Di dalam khabar dinyatakan, apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mengujinya. Jika dia bersabar, Allah memilihnya menjadi hamba yang dekat dengannya. Dan jika dia ridho, Allah sucikan dia dan memilihnya menjadi hamba yang paling terbaik. Nah, ini konsep takdir dan qada, itu di dalamnya ada kebaikan bagi diri kita, sehingga tidak stres kalau menghadapi berbagai ujian. Ini nikmat-nikmat yang saat ini kita dapati. Kalau ada orang sehat, dia harus bersyukur dia diberikan sehat. Allah Ta'ala berikan kepada saudara kita yang lain sakit, sehingga orang sehat harus bersyukur dengan nikmat sehat. Orang lain diberikan ujian secara ekonomi susah, untuk makan saja susah, untuk tidur saja susah, untuk minum saja susah. Kita yang diberikan kecukupan wajib syukuri itu. Dikasih makan, minum, tempat tidur. Ada lainnya nikmat keamanan dicabut oleh Allah, seperti di Suriah, seperti di Palestina. Itu keamanan tidak kondusif. Hidupnya dalam masalah-masalah yang sifatnya peperangan. Kita dikasih nikmat aman, wajib mensyukuri nikmat aman itu. Al-Imam Al-Ghazali yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, sebagian ulama mengatakan riwayat ini dari Imam Abu Hatim Al-Asam. Mereka mengatakan ada 4 nikmat yang kita tidak mengetahui harganya, terkecuali kita mengalami 4 hal. Arba'un la ya'rifu qadraha illa arba'atun. Ada 4 hal yang tidak diketahui kadarnya, harganya dari 4 hal tersebut, terkecuali dia mengalami 4 hal. Yang pertama, la ya'rifu qadral hayati illal mauta. Orang yang hidup seperti kita saat ini tidak akan bisa mengetahui harganya kehidupan, kecuali orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jadi orang-orang yang sudah meninggal dunia, mereka lebih mengetahui nikmat hidup dibanding kita yang saat ini hidup. Dan semua makhluk, terlebih khusus manusia, ketika meninggal dunia penyesalan itu ada. Ini Allah abadikan di dalam Al-Quran. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas solihin. Infakkanlah, wa anfiqu, sebagian dari rezeki kalian, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl, sebelum datangnya kematian menjemput seorang di antara kalian. Kalau sudah meninggal, ruh sudah lepas dari jasad, maka seluruh ruh manusia akan mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau tunda kematianku. Ditunda, diulurkan kematianku, fa asaddaqa wa akun minas solihin, maka aku akan bersedekah
dan aku menjadi orang yang baik, orang yang soleh. Itu diceritakan oleh Ibnu Abbas, dikutip dalam tafsir Safwatu Tafasir yang ditulis oleh Syekh Ali As-Sabuni. Ibnu Abbas mengatakan itulah pernyataan ruh manusia ketika lepas dari jasad. Kenapa yang disebut sedekah amalan yang disesali? Karena sedekah itu memperpanjang usia, sehingga dia berharap usianya panjang, ia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini hidup di dunia, kita harus tahu tujuan kita diciptakan itu apa. Kalau ini sudah salah di dalam visi misi kehidupannya, maka akan salah seluruh kehidupannya. Jadi kita hidup di dunia ini sebagaimana yang ditegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tujuannya apa? Ibadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ibadah tapi pengabdian. Semua hukum Allah kita taati, kemudian kewajiban Allah kita laksanakan, dan seluruh larangan Allah kita tinggalkan, dan seluruh perintah Allah kita laksanakan dengan penuh ketundukan dan kecintaan dan keikhlasan. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti mencicipi yang namanya kematian, dan ketika sudah meninggal akan dibalas. Wa innama tuwaffawna ujurakum, pahala-pahala kalian dibalasnya di mana? Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Faman zuhziha anin nar, siapa orang yang ub'ida, ay bimakna ub'ida, dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia orang yang sukses. Jadi orang yang sukses yang hakiki itu dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Karena masa depan kita hari esok itu bukan di dunia. Masa depan kita di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Persiapkan dirimu untuk hari esok, kata Allah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan siapkanlah dirimu menyambut hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah akan mengabarkan seluruh apa yang kalian lakukan. Jadi hari esok itu akhirat, bukan hari esok itu di dunia. Apalagi kematian itu satu keniscayaan, pasti akan menjemput kita, siap ataupun tidak siap. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah kematian yang kalian lari daripadanya pasti akan menyusul kalian, dan dia akan mengembalikan kalian kepada Allah yang mengetahui alam gaib dan alam nyata, dan dia Allah akan mengabarkan kepada kalian seluruh perbuatan kalian yang kalian lakukan di dunia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka cara agar kita bisa selamat di akhirat, mengabdilah, tunduklah, beribadahlah kepada penciptamu hingga datang yakin. Yakin datang kepadamu. Qala al-mufassirun, para ahli tafsir mengartikan al-yakin, kebanyakan dari mereka menafsirkan al-maut. Yakin itu adalah kematian, karena kematian sesuatu yang pasti diyakini akan terjadi. Tidak ada satupun makhluk yang meragukan adanya kematian. Semua makhluk meyakini adanya kematian. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, wala qadra sihhati illa ahlu suqmi. Orang yang sehat tidak akan mengetahui harganya sehat terkecuali orang yang sakit. Kita yang diberikan kesehatan
itu tidak akan mengetahui harganya sehat. Tapi yang mengetahui siapa? Orang-orang yang sakit. Pola hidup sehat sudah dituntun dan diajarkan di dalam Al-Quran kepada kita. Di antaranya adalah seorang dokter yang masyhur di Jazirah Arab, namanya Al-Haris Ibnu Kaladah. Jadi ini bukan hadis Nabi, tapi ini ucapan seorang dokter yang terkenal di Jazirah Arab. Di beberapa buku disebutkan hadis Nabi. Ternyata diteliti oleh Imam As-Suyuti yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, di dalam kitab Tadribur Rawi menyebutkan bahwa ini bukan hadis Nabi, tapi ini ucapan dokter yang terkenal di Jazirah Arab bernama Al-Harith Ibnu Kaladah. Ia katakan begini, al-himyatu ra'suda. Pencegahan itu ditakwilkan oleh ulama, puasa atau sedikit makan itu adalah induknya obat. Wal ma'idatu baitud da. Al-himyatu ra'sud dawa wal ma'idatu baitud da. Sedikit makan induknya obat, dan perut itu adalah tempatnya penyakit. Itu ucapannya Al-Haris Ibnu Kaladah, bukan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sumber penyakit itu dari makanan yang kita konsumsi. Agama Islam telah menurunkan satu metode yang diadopsi dari Al-Quran. Di antara cara pola hidup sehat, yaitu makan dan minum, tapi jangan berlebih-lebihan. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Kemudian makanan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga ada konsep yang namanya halal dan baik. Sesuatu yang halal belum tentu baik jika memang ada pantangan, tetapi sesuatu yang baik sudah pasti halal. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai segenap manusia, makanlah apa-apa yang ada di bumi halalan thayyiba, yang halal, yang baik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan di dalam hadis, apalagi sebentar lagi kita puasa sunnah bulan Muharram, salah satu puasa tahunan yang terbaik di dalam Islam. Imam Ghazali menganjurkan puasa 3 hari, Tasu'a 9 Muharram, Ashura 10 Muharram, dan ditambah 11. Itu pernyataan Al-Imam Al-Ghazali. Nabi katakan rahasia puasa diantaranya yaitu membuat kita menjadi sehat. Sumu tasihhu. Puasalah kalian, niscaya kalian sehat. Kalau kita menjalankan puasa-puasa sunnah, itu membuat diri kita menjadi sehat, karena sangkut pautnya dengan makanan. Tadi dokter mengatakan pangkal penyakit di perut. Pantangannya adalah, obatnya adalah qillatut ta'am, sedikit makan. Dan puasa itu dia menahan daripada makan dan minum, secara otomatis akan membuat diri kita menjadi sehat. Nah, orang-orang yang sakit, mereka merasakan nikmat sehat itu sangat luar biasa, sehingga rela menghabiskan hartanya untuk mendapatkan kesehatan. Nah, kita alhamdulillah sampai saat ini masih diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita syukuri dengan menggunakan kesehatan kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua.
Yang ketiga, wala qadra syabab illa ahlul haram. Orang yang hidup di masa muda tidak akan mengetahui berharganya masa muda. Tapi yang mengetahui berharganya masa muda adalah orang-orang yang sudah tua. Jadi selama kita masih muda, itu kita tidak akan mengetahui harganya masa muda. Nah, para pemuda ketika dia menjadi pemuda yang taat kepada Allah, tentu akan berbeda dengan orang yang sudah tua. Karena tantangan dari orang yang masih muda itu lebih besar. Dorongan untuk melakukan kejahatan lebih besar karena masih muda. Sehingga orang-orang yang masih muda ketika dia tundukkan jiwanya untuk taat kepada Allah, Allah berikan hadiah kepada mereka. Allah berikan ganjaran yang berlipat ganda dibanding orang yang sudah tua. Coba kita renungkan surat Al-Kahfi. Di situ Allah terang-terangan menyatakan mereka pemuda-pemuda yang hebat, tapi tidak ada satu ayat pun mengatakan orang tua-tua yang hebat. Yang Allah sebutkan para pemuda. Karena orang yang sudah tua memang sudah seharusnya seperti itu untuk taat. Tapi yang masih muda jiwanya masih berkobar, jiwanya masih menginginkan hal-hal yang menyenangkan, berfoya-foya, tapi dia bisa tahan itu untuk taat kepada Allah, itu luar biasa. Makanya Allah puji Ashabul Kahfi, para pemuda, 7 orang pemuda yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Idz awal fityatu ilal kahf faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kemudian Allah nyatakan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka para pemuda, disebutkan para pemuda yang mereka hijrah untuk menyelamatkan keimanan dan agama mereka. Mereka masuk ke dalam goa, bersembunyi di dalam goa tersebut. Siapa mereka? Allah banggakan mereka. Allah banggakan mereka, Allah sebut nama mereka di dalam kitab suci Al-Quran. Itu luar biasa. Kalau dalam tafsir itu ada nama-namanya tuh, 7 orang pemuda. Di dalam Al-Quran tidak menyebutkan nama-namanya, karena tujuannya di situ bukan mengenal siapa mereka, tapi meneladani sikap mereka. Makanya disebut para pemuda saja. Allah sebutkan innahum fityatun, sesungguhnya mereka adalah para pemuda. Amanu bi rabbihim, mereka beriman kepada Allah sang pencipta mereka. Wa zidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Luar biasa. Di dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, meriwayatkan hadis dari Abi Hurairah. Nabi SAW bersabda tentang pemuda yang taat kepada Allah, diberikan naungan khusus di yaumil qiyamah. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang Allah berikan naungan kepada mereka di hari kiamat, yang tidak ada naungan di hari itu kecuali naungan Allah. Siapa di antara mereka? Salah satunya Nabi katakan syab nasha'a fi ibadati rabbih, seorang pemuda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan fasilitas khusus di yaumil qiyamah, diberikan naungan. Di saat seluruh manusia tidak mendapatkan naungan, pemuda yang taat Allah berikan naungan khusus kepada mereka. Kalau pemuda yang dimaksud, usianya berapa sih masa muda itu? Masa muda itu 40 tahun ke bawah masih dikatakan muda. Kalau 40 tahun, 50 tahun ke atas disebut dengan syekh. Itu orang tua. Jadi gunakan masa muda sebaik-baiknya. Ada pepatah mengatakan syubbanul yaum rijalun ghad
wa fi yadikum amrul ummah wa fi aqdamikum hayatuha. Ini pepatah Arab. Pemuda hari ini pemimpin di masa depan. Urusan bangsa ada di tangan kalian wahai pemuda. Dan majunya satu bangsa itu ada di dalam langkah kaki kalian. Jadi pemuda itu dia kelak menjadi penentu majunya satu bangsa atau terpuruknya satu bangsa. Itu di masa muda. Di dalam agama Islam, pemuda yang patut kita jadikan teladan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, yaitu pemuda yang bernama Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau kita ingin mengikuti keteladanan menjadi pemuda yang hebat, cukup ikut Sayyidina Ali. Itu pemuda yang paling hebat yang ada di alam semesta. Dari sisi keilmuan, beliau sangat alim. Dari sisi ibadah, ibadahnya sangat luar biasa. Dari sisi akhlak, akhlaknya sangat indah. Dari sisi keberanian, sangat berani, semuanya lengkap. Sayyidina Ali sangat muda dibanding sahabat-sahabat yang lain. Beliau kibaru sahabah, sahabat senior, tapi usianya muda. Rata-rata sahabat senior itu usianya sudah sepuh. Tapi Imam Ali usia sangat muda. Ada satu kitab berjudul Kitab Suyufir Rasulillah, kitab pedang-pedangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab itu hanya membahas tentang pedang-pedangnya Nabi. Nabi punya pedang itu ada nama semua. Bahkan ada pedangnya Nabi itu namanya Al-Battar. Itu pedang itu nanti digunakan oleh Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Itu pedangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pedangnya Nabi dari warisan pedangnya Nabi Daud, turun-temurun dari gonima, harta rampasan perang. Itu pedangnya Nabi Daud. Nabi Muhammad tahu ini pedangnya siapa yang buat, tahu. Oh, ini Nabi Daud yang buat. Ada satu pedang juga namanya Zulfiqar. Pedang itu Nabi hadiahkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Yang luar biasa, di pedang itu ada ukiran tulisan di pedang Zulfiqar. Apa tulisannya? La fata illa Ali wa la saif illa Zulfiqar. Tidak ada pemuda yang hebat seperti Ali dan tidak ada pedang yang hebat seperti Zulfiqar. Nah itu. Jadi sosok pemuda yang diteladani secara sempurna, kita mengikuti Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Itu pemuda yang paling hebat. Imam Ali mengajarkan kepada kita ilmu. Bagaimana sih cara mencetak pemuda-pemuda yang hebat? Beliau ajarkan metodologi pendidikan tersebut. Beliau katakan la'ibhu sab'ah. Anak ketika usia 1 sampai 7 tahun fokuskan di dalam permainan. Boleh kita berikan pelajaran, tapi jangan lupakan dia fitrahnya itu senang kepada permainan karena masih anak-anak. Kalau kita balikkan, anak itu bukan tambah cerdas, tapi ke depan jadi anak yang tidak cerdas. Dia usia 1-7 tahun, permainan tidak ada. Yang ada kita paksa dia untuk belajar. Itu justru membuat dia menjadi tidak cerdas. Dan ini sesuai dengan ilmu psikologi anak modern saat ini, teorinya sama. Sayyidina Ali sudah ajarkan 1000 tahun lalu. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, di dalam sunan atau dalam jami'nya
Nabi mengatakan anak-anak kecil yang banyak bergerak biarkan, karena menambah kecerdasan akalnya, kata Nabi Muhammad SAW. Sisa kita arahkan saja. Kalau dia melakukan hal-hal yang berbahaya, kita arahkan. Atau permainan-permainan yang kita pilih yang ada edukasinya, ada pendidikannya gitu. Tapi harus fokus usia 1-7 tahun itu hibur dia dengan bermain. Kemudian Imam Ali mengatakan wa adibhu sab'a, usia 7 tahun sampai 14 tahun fokus di dalam mendidik akhlak, etika, sopan santun. Itu usia-usia terbaik untuk dia bisa menerima pendidikan tersebut. Kemudian dikatakan lagi wa'allimhu sab'a, 14 tahun sampai 21 tahun fokuskan di dalam ilmu pengetahuan. 21 tahun anak tersebut usianya 21 tahun sampai seterusnya, sohibhu, jadikan dirimu wahai orang tua posisinya sebagai sahabatnya, bukan sebagai anak. Dia butuh curhat, dia butuh menyampaikan isi hatinya. Kalau sosok orang tua pada waktu itu dia tidak menjadi sahabat anaknya, ini anaknya tidak bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Itu ilmu dari Imam Ali, itu ilmu modern, tapi sudah dijelaskan 1000 tahun lalu. Nah, kalau kita gunakan metode ini, insya Allah anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang baik, menjadi pemuda-pemuda yang hebat. Ada satu kitab ditulis oleh Syekh Umar Barojah. Ini kitab sangat bagus membahas tentang akhlak. Judulnya Al-Akhlaqul lil Banin, akhlak untuk anak-anak. Ada juga untuk anak-anak perempuan, tadi anak laki-laki. Namanya Al-Akhlaqul lil Banat. Di dalam kitab tersebut dijelaskan kalau kita mendidik anak kita sopan santun, akhlak, perilaku yang baik, usianya sudah melewati usia terbaik tadi, 7 sampai 14. Itu bagaikan pohon yang ketika masih kecil, kalau dia bengkok kita bisa luruskan. Nanti kalau sudah lurus dia tumbuh jadi lurus, itu pohon. Tapi kalau bengkok itu pohon dari kecilnya dan kita tidak mau meluruskannya, tidak mau mendidik akhlaknya, perilakunya, dan dia tumbuh menjadi besar dalam keadaan bengkok. Kalau sudah besar dia bengkok, sudah tidak mungkin diluruskan. Artinya sudah menjadi satu hal yang sangat sulit. Itu. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, wala qadral ghina illa ahlul faqr. Orang yang hidupnya cukup tidak akan mengetahui harga kecukupannya itu kecuali orang yang fakir. Tadi saya katakan di depan, kita makan, minum, ya sudah biasa, makanya kita anggap itu hal yang biasa. Tapi bagi orang fakir yang susah makan, sulit makan, itu mereka mendapatkan makanan, itu rasa syukurnya luar biasa. Karena mereka tahu harganya kecukupan. Kita cukup tidak akan tahu harga kecukupan karena belum pernah merasakan yang namanya kefakiran, belum pernah merasakan yang namanya miskin. Tapi orang yang miskin, yang susah, mereka itu sangat mensyukuri nikmat tersebut. Nah, kefakiran ini juga jadi senjatanya syaitan. Orang yang sudah hidup cukup, bahkan yang sudah kaya raya, kadangkala terbesit dalam hatinya takut miskin. Akhirnya hartanya dia tidak nikmati. Itu adalah jebakannya syaitan. Asyaitanu ya'idzukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Di dalam Al-Quran, Al-Mansus fil Quran,
Syaitan itu dia biasa membuat rasa takut kepada kalian tentang kefakiran. Jadi kalau ada orang hidupnya setiap hari takut miskin, takut fakir, padahal yang di depan ini cukup, itu adalah jebakannya syaitan. Kenapa? Dia mau seret kita. Dia mau seret kita untuk melakukan kekejian. Akhirnya ada yang mencuri harta orang, ada yang korupsi, dan seterusnya. Itu awalnya dari rasa takut atau tidak puas, antara dua itu dua-duanya dari syaitan. Setelah rasa takut ia buat kalian takut, dia perintahkan kalian melakukan kekejian, al-fahsya. Allah yang berfirman, tidak mungkin salah. Makanya di dalam satu riwayat mengatakan, memang riwayat ini diperdebatkan, dia sahih atau hasan atau dhaif, diperdebatkan oleh ulama. Tapi substansinya itu baik. Kadal fakru ayyakuna kufra. Hampir-hampir kefakiran itu menyeret orang kepada kekufuran. Bahkan Nabi berdoa agar menjadi orang yang kaya hati. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Ini termaktub dalam kitab Sunan Tirmizi. Ya Allah, aku meminta kepadamu, pertama apa? Petunjuk. Jadi kalau minta yang pertama berkaitan dengan masalah kebaikan dan agama, al-huda. Yang kedua takwa. Yang ketiga kesucian diri, zahir dan batin. Yang keempat al-ghina, minta apa? Cukup. Di dalam Fathul Bari ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal ghina ghina'un nafs. Sesungguhnya intisari kaya atau hakikat kaya adalah kaya di dalam jiwa, kaya hati. Al-Habib Al-Hinduan beliau mengatakan, innamal faqru min khawfil faqri. Kefakiran yang sesungguhnya bukan dari tidak ada harta atau tidak memiliki kekayaan, bukan. Tapi kefakiran yang sesungguhnya adalah orang yang hidupnya selalu takut fakir. Walaupun dia kaya raya, punya harta banyak, tapi rasa takut tiap hari, setiap harinya takut fakir, itu orang yang fakir yang sesungguhnya. Itu Al-Habib Al-Hinduan mengatakan demikian. Jadi semua di sini masalahnya apa? Masalahnya adalah tadi sifat al-qanaah. Orang yang sudah punya sifat rasa syukur, menerima nikmat yang Allah berikan kepadanya, dia nikmati itu tanpa ada beban, takut fakir dan seterusnya. Itu orang yang paling kaya dan hidupnya akan enak. Tapi yang kaya takut fakir, walaupun dia kaya hidupnya susah. Maka definisi kaya itu sederhana sebenarnya. Orang kaya itu sederhana. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau nyatakan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya, man asbaha aminan fi sirbi mu'afan fi jasadih wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Ini standar kaya versinya Nabi. Bukan berarti dilarang kaya raya, enggak. Banyak sahabat yang Nabi berikan pintu seluas-luasnya menjadi pengusaha sukses. Tapi ini bagi orang yang memang rizkinya dia tidak kaya, tapi dia bisa merasakan kekayaan. Yang pertama, bangun pagi. Setiap hari bangun pagi, apalagi dia bisa sholat subuh berjamaah. Itu bangun pagi aman, gak ada gangguan. Itu yang pertama. Dia bangun pagi aman lingkungannya. Yang kedua, bangun paginya waktu itu, di hari itu sehat fisiknya. Dan di hari itu sudah ada makanan pokok yang ia makan di hari itu. Apa kata Nabi? Bagaikan dia memiliki dunia dan sisi dunia.
Sisa dia syukuri, dia nikmati itu. Jangan pikir hari esok, pikir yang saat ini. Rizki yang hari ini nikmatilah, syukurilah. Hari esok ada rizki yang lain yang akan Allah kasih. Bahkan dikatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, Nabi mengatakan, tuba liman hudiya ilal Islam. Beruntung orang yang diberikan petunjuk memeluk agama Islam. Kenapa Nabi sebutkan ini awal? Karena ini rizki yang paling besar. Rizki ini lebih mahal daripada dunia dan seisi dunia. Kita dipilih oleh Allah menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung, kata Nabi, orang yang diberikan petunjuk memeluk agama Islam. Wa kana aishuhu kafafa. Hidupnya itu cukup. Makan cukup, ada. Minum ada. Beli sesuatu yang ia butuhkan ada. Kana aishuhu kafafan wa qana'ah. Dan yang berikut, dia punya sifat qana'ah, selalu menerima pemberian Allah. Itu. Ini sifat yang terpuji. Nah, para ulama, terutama ya, para ulama harus punya sifat ini. Kalau tidak, agama itu menjadi diinjak-injak orang. Lawan dari qanaah nanti muncul sifat namanya hirsun, rakus dengan harta. Ada ilustrasi cucu dari Sayyidina Umar bin Khattab, bagaimana kita mengambil uswah atau qudwah, teladan menjadi ulama ahli ibadah yang betul-betul qanaah dan zuhud, sehingga agama yang dia pegang itu, ajaran Islam yang dia pegang itu terhormat. Di antaranya sifat yang sangat buruk ulama itu kalau banyak minta-minta untuk pribadi. Minta untuk pribadi. Kalau mintanya untuk orang lain enggak ada masalah. Allah balas dia. Tapi mintanya untuk pribadi, itu dia sudah merusak agamanya. Ini cucunya Sayyidina Umar. Kita bisa ambil teladan dari beliau. Sayyidina Umar punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Salim. Ini Salim, dia masuk tabaqat tabi'in. Abid, zahid, wari', ahli ibadah, zuhud, wara'. Diceritakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah. Ini Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau punya kebiasaan sholat di dalam Ka'bah. Di zaman itu masih diizinkan sholat di dalam Ka'bah. Dan sholat dalam Ka'bah sah, nggak ada masalah. Yang tidak sah tawaf. Tawaf di dalam Ka'bah. Sedangkan tawaf itu harus tawaf kepada Ka'bah. Kalau dalam Ka'bah ditawaf ke siapa? Tawaf kemana? Makanya Hijr Ismail itu adalah Ka'bah. Orang tawaf tidak boleh masuk ke situ, tidak sah. Tawafnya harus di luar. Kalau sholat boleh. Nah, Salim bin Abdullah dia sholat di dalam Ka'bah. Datang khalifah Daulah Umayyah namanya Hisham ibn Abdul Malik. Hisham juga masuk ke dalam Ka'bah. Dia kenal Salim. Salim adalah cucunya Sayyidina Umar bin Khattab. Dan dia mengetahui si Salim ini hidupnya ini bukan orang kaya, orang yang fakir. Karena dia zuhud, memilih untuk hidup seperti itu. Hisham menunggu Salim selesai sholat, mau memberikan bantuan berupa harta atau uang. Selesai Salim sholat, Hisham mengatakan, "Ya Salim." Si Sayyiduna Salim juga kenal nih Hisham ibn Abdul Malik. "Minta kepadaku, apa yang kau mau aku berikan." Kata ini khalifah. Apa kata Salim ibn Abdullah? "Inni la astahyi min Allah an as'ala fi baitihi gairahu." Saya sangat malu kepada Allah meminta di dalam rumahnya Allah kepada selain Allah. Saya malu.
Jadi beliau menolak itu. Akhirnya si Salim keluar dari Ka'bah, dia keluar sampai keluar dari Masjidil Haram, dikejar oleh Khalifah Hisham ibn Abdul Malik. Sudah dikejar, sampailah ketemu dengan Salim di luar Masjidil Haram. Wahai Salim, minta padaku, aku berikan. Sekarang kita berada di luar rumahnya Allah, sudah di luar Masjidil Haram. Minta padaku. Karena dipaksa oleh Hisham ibn Abdul Malik, maka Salim mengatakan, hawaijud dunya am hawaijul akhirah. Yang kau mau berikan kepada saya ini hajat-hajat dunia atau hajat-hajat akhirat? Seandainya kalau dia mengatakan hajat-hajat akhirat, saya mau minta hajat akhirat. Itu maksudnya seperti itu. Apa kata Hisham ibn Abdul Malik? Hawaijud dunya, tentu aku berikan hajat-hajat dunia. Kemudian Salim menjawab, ma sa'altu ad-dunya man yamlikuha fa kaifa as'aluha man la yamlikuha. Saya ini tidak pernah meminta dunia kepada zat yang memiliki dunia. Maksudnya apa? Sama Allah beliau tidak pernah doa minta dunia, padahal Allah yang memiliki dunia dan alam semesta. Saya ini tidak pernah meminta dunia kepada zat yang memiliki dunia. Lantas mengapa saya harus meminta dunia kepada makhluk yang tidak memiliki dunia? Dia tinggalkan. Begitu ulama yang lurus, meminta sana sini untuk pribadi, itu satu hal yang sangat tercela dan merusak agama. Ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa kita ikuti keteladanan para ulama di dalam sifat qanaah mereka, sifat zuhud mereka, sifat wara' mereka, dan istiqomah mereka fi ta'ah wal ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma wa la taj'al minna wa la minna syaqi wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum yuhibbunak. Subhanak wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.